إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kitab yang ditulis oleh Ustadzul Al-Fadil Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Kalau nggak salah halaman yang ke-10 sekarang ya. Beliau berkata, jika kita melihat para sahabat, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syariat. Para sahabat, Bapak, Ibu, mereka berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Bahkan mereka saling bergantian dengan tetangganya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, Umar berkata, "Kunna natanawabul ilm." Kami dahulu saling bergantian untuk menuntut ilmu. Iya. Satu hari beliau, satu hari tetangganya. Di hari beliau menuntut ilmu pergi ke kota Madinah. Kemudian sore harinya pulang menyampaikan ilmu apa saja yang telah beliau ambil dari Rasulullah SAW. Esok harinya tetangganya yang pergi ke Rasulullah. Umar pun mencari nafkah. Sore harinya tetangganya itu pulang untuk menyampaikan ilmu saja yang ilmu apa saja yang ia dapatkan dari Rasulullah SAW. Demikian mereka, Pak, ya, saling bergantian, menunjukkan bahwa kita ini memang harus sungguh-sungguh, Pak, menuntut ilmu. Kenapa? Karena kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau makan dan minum kan untuk kesehatan badan kita, Pak. Tapi kalau ilmu untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Makanya para sahabat, Bapak dan Ibu sekalian, mereka orang-orang yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Penting kita untuk mencontoh mereka. Bahkan para sahabat wanita juga bersemangat menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, datang para wanita kepada Rasulullah. Apa kata para wanita? Ya Rasulullah, ghalabana alaika rijal. Wahai Rasulullah, kami kalah oleh laki-laki dalam menuntut ilmu. Faj'al lana yauman najtami'u fi. Tolonglah ya Rasulullah, sediakan satu hari saja buat kami untuk kami berkumpul dan menuntut ilmu kepada Engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ijtami'na fi yaumi kada wa kada fi baiti fulana. Berkumpullah kalian di hari ini dan itu di rumah si fulana. Karena rumahnya paling luas di kota Madinah. Ya. Maka para wanita, para sahabat pun di hari itu mereka kumpul di rumah tersebut. Maka Rasulullah pun datang untuk mengajarkan mereka ilmu. Itu menunjukkan, Bapak, Ibu, setiap kita, baik Bapak maupun Ibu, harus sungguh-sungguh menuntut ilmu. Karena kesempurnaan kita manusia itu dengan ilmu.
Ya. Kalau hewan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan di atas manusia dengan apa, Pak? Kekuatan fisik tubuh. Siapa yang tahu bagaimana kuatnya hewan singa? Manusia sekuat apapun gak sekuat singa, Pak. Antum nge-gym, ya, terus tarik tambang sama singa, tetap aja kalah. Kenapa? Karena manusia memang tidak diciptakan untuk itu. Allah ciptakan manusia itu untuk ilmu. Makanya sebagaimana sudah pernah saya jelaskan ya dalam surat Al-Baqarah itu ayat 30. Ketika Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan dan mengucurkan darah, ya Allah? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Maka Allah ingin memperlihatkan hikmah diciptakan Nabi Adam kepada malaikat. Apa hikmahnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama. Thumma arabahum 'alal malaikah. Kemudian Allah pun menampakkan kepada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Coba beritahukan kepadaku nama-nama mereka itu jika kalian orang-orang yang benar. Tampaklah kepada malaikat, Bapak Ibu, ternyata hikmah diciptakan Nabi Adam itu ternyata untuk ilmu. Makanya manusia dengan ilmu lebih utama dari malaikat. Dan manusia tanpa ilmu lebih buruk daripada binatang ternak. Binatang ternak itu nggak punya akal, ya nggak? Ada nggak binatang ternak yang sekolah? Hah? Ada nggak binatang ternak yang kuliah, Pak? S1, S2, S3? Nggak ada. Karena memang Allah tidak menciptakan binatang untuk itu, untuk ilmu, bukan. Tapi subhanallah, Pak, walaupun binatang-binatang itu tidak punya akal, Allah bekali apa? Insting. Allah bekali insting, Pak. Dengan instingnya dia tahu apa yang maslahat untuk dirinya dan apa yang mudarat untuk dirinya. Iya tidak, Pak? Iya. Coba Bapak kasih ayam narkoba, mau nggak? Hah? Bapak punya ayam nggak di rumah? Kasih itu heroin ke ayam. Nggak mau. Kenapa? Karena dengan instingnya tahu ini ayam ini bahaya ini. Dia punya insting, Pak. Bapak ancam tuh ayam. Kamu kalau nggak makan, nanti saya sembelih kamu. Tetap nggak mau. Manusia diberikan oleh Allah akal. Tahu yang namanya heroin, narkoba, ganja itu bahaya. Tapi kenapa dikonsumsi juga, Pak? Maka hewan lebih baik daripada manusia yang kayak ginian, Pak. Yang namanya singa, Pak. Tahu sendiri kan singa, Pak. Singa itu nggak pernah, Pak, yang namanya berburu tuh sampai eksploitasi, nggak pernah, Pak. Dia berburu secukupnya buat makan, selesai sudah. Kalau manusia, wah, serakah.
eksploitasi. Ya. Padahal dia tahu bahwa itu bisa merusak alam. Tapi nggak peduli. Yang penting saya punya duit banyak. Makanya binatang, Pak, lebih baik daripada manusia kayak gini nih. Iya. Binatang tuh walaupun nggak punya akal, tapi dia punya insting, Pak. Punya insting. Ya. Manusia itu punya akal, tapi kalau akalnya tidak diberikan ilmu dan hatinya tidak disucikan, bisa lebih buruk daripada binatang. Makanya penting, Pak, Ibu, kita menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu Allah, ilmu syariat, ilmu agama, ilmu tentang Allah, ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang apa? Rasulullah, tentang agama ini. Ya. Itu yang akan membereskan kita, Pak. Saudaraku seiman, kita lanjutkan. Mereka berkumpul di suatu tempat, lalu Nabi SAW mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Menjelaskan pula tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah menyuruh para wanita itu untuk kumpul di rumah. Kenapa enggak di masjid? Karena di masjid ada ahlus suffah, Pak. Ya, kalau wanita di zaman Rasulullah ngajinya di masjid, bisa jadi campur baur, fitnah, dan yang lainnya. Makanya Nabi SAW menyuruh para wanita untuk ngajinya di mana? Di rumah, di zaman Rasulullah SAW itu. Untuk menghindari fitnah. Iya. Maka Rasulullah pun mengajarkan kepada mereka Al-Quran, hadis. Yang Rasulullah sampaikan apa? Wahyu. Demikian, Pak. Seorang guru wajib mengajarkan murid-muridnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, hadis, ya. Tentunya dengan pemahaman sebaik-baik umat. Bukan yang diajarin isinya koran, politik, ekonomi, enggak ada manfaat itu, Pak. Majelis taklim itu isinya harusnya apa? Ilmu, Pak, yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan isinya entertainment aja, hiburan. Nah, kalau kita ngaji tapi isinya entertainment, hiburan, ketawa, ketiwi, ya itu bukan majelis ilmu itu, Pak. Itu majelis mengeraskan hati gitu, Pak. Hindari majelis-majelis kayak gitu, Mas. Ya. Allah juga memerintahkan kepada wanita untuk belajar Al-Quran dan Sunnah di rumah mereka. Tuh, Bu. Allah menyuruh para wanita untuk belajar Al-Quran dan hadis di mana? Di rumah-rumah mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 34. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Dan hendaklah kamu, wahai para wanita, tetap di rumahmu, tinggal di rumahmu. Tuh lihat, para wanita disuruh banyak tinggal di mana? Di rumah. Wanita itu nggak bagus, senang kelayaban. Nggak kayak di zaman sekarang banyak perempuan-perempuan kelayaban, Pak. Di mal-mal, ya, nggak bagus. Kenapa? Karena keluarnya wanita itu fitnah. Disebutkan dalam hadis begitu, ya. Rasulullah mengatakan apa? Wanita itu datang dengan 4 setan dan pergi dengan 8 setan. Artinya maksudnya kata para ulama, fitnahnya berat, Pak. Fitnah wanita itu apa? Berat, Pak.
Dan bapak-bapak sebagai laki-laki jangan bermudah-mudahan ya dengan yang namanya satu makhluk ini, wanita ini, Pak. Karena kata Rasulullah, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adaru ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berat dan paling bahaya untuk laki-laki dari wanita. Ya. Kadang ada ikhwan chattingan sama akhwat, Pak. Tujuannya ngapain? Mudakwah katanya. Padahal itu jaring-jaring setan. Hati-hati itu. Maka Allah mengatakan, wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumahmu. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, idza kharajatil mar'atu min baitiha istasyrafaha syaitan. Apabila wanita keluar dari rumahnya, maka dia akan diikuti oleh setan. Diikuti apa? Setan. Ya. Diberikan was-was ke hatinya ke wanita itu. Kalau kamu itu cantik loh, masa kamu tidak memperlihatkan kecantikanmu? Kalaupun kamu pakai jilbab, gimana caranya supaya jilbab kamu tuh menarik gitu loh. Makanya banyak wanita begitu, Pak. Ketika mereka mau ke mall pakai jilbabnya modis. Tujuannya apa? Biar menarik. Ya. Padahal Ibu, kalau berpakaian tuh yang dipikirin bukan menarik apa bukannya, bukan. Yang dipikirin sama ibu-ibu kalau berpakaian itu Allah ridho apa enggak? Sesuai enggak dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah begitu. Wanita apabila keluar rumah, istasyrafaha syaitan, maka setan pun akan mengikutinya. Ya. Wa aqrabuhunna ilallah, kata Rasulullah, dan wanita yang paling dekat kepada Allah siapa? Hunna fi buyutihinna, itu wanita-wanita yang lebih suka berada di rumah-rumah mereka. Nah itulah, wanita itu semakin banyak di rumah, semakin dekat kepada Allah, Mas. Dan semakin banyak kelayaban, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian wahai wanita bertabarruj. Apa itu bertabarruj, Pak? Bersolek, berhias, memperlihatkan kecantikannya. Ya. Seperti tabarrujnya kaum jahiliyah pertama dahulu. Wanita-wanita jahiliyah dulu tuh, Bu, Pak, ya, mereka berlomba-lomba memperlihatkan kecantikannya. Ya. Mereka memperlihatkan belahan dadanya, berlenggak-lenggok. Disebutkan dalam hadis, dulu wanita-wanita Bani Israel, mereka memakai sepatu-sepatu yang haknya tinggi. Biar kelihatan tinggi, kelihatan oleh para laki-laki. Lalu pergi ke masjid dengan memakai sepatu-sepatu itu. Makanya sepatu hak tinggi itu asalnya dari siapa? Dari wanita Yahudi yang diikuti dan ditiru oleh kaum muslimat itu. Kata Rasulullah, gara-gara itu Allah berikan sanksi kepada mereka dengan dipanjangkan haidnya. Saudaraku dan saudariku. Nah ini buat ibu-ibu, ya Bu, jangan suka bersolek di depan laki-laki lain. Kecantikan ibu itu hanya untuk siapa sih? Buat suami ibu. Ya. Makanya yang lebih bagus sih ibu-ibu pakai cadar. Kecuali kalau ibu sudah tua renta, ya. Yang kalau laki-laki ngeliat juga nggak nafsu gitu. Lah ini ibu masih kinclong, masih cantik. Udah Bu, mendingan pakai cadar ya Bu. Daripada ibu
dia dipandangin sama banyak laki-laki. Mungkin ibunya yang ngomong begini, salah laki-laki, kenapa nih ngeliatin saya? Ya, tapi kan nggak semua laki-laki bertakwa. Ada laki-laki hidung belang, ada laki-laki yang memang matanya jelalatan. Ya, makanya para istri Nabi, mereka keluar rumah itu menutup wajah mereka sampai disebutkan mereka cuma kelihatan satu mata aja, Pak. Ya. Nah, zaman sekarang di negeri kita, Pak, cadar ini berusaha diperangi, Pak. Katanya cadar itu bukan syariat Islam, cadar itu cuma adat istiadat bangsa Arab, kata. Subhanallah. Kita katakan kalaulah cadar itu adat istiadat bangsa Arab, tentu sudah ada sebelum Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah SAW nggak ada yang pakai cadar. Wanita-wanita Arab di zaman itu berlomba-lomba memperlihatkan kecantikan mereka, Pak. Tabarruj. Ya. Lalu Allah berfirman, wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Dirikan salat wahai para wanita. Bayar zakat dan taati Allah dan Rasulnya. Karena ibu-ibu harus tahu, Bu. Kebaikan wanita itu adalah kekuatan suatu bangsa. Kalau wanitanya bagus, soleh, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang kuat. Tapi kalau wanitanya rusak, jelek, dia akan melahirkan anak-anak yang tidak punya kualitas. Makanya Allah berfirman kata Rasulullah SAW, ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati kalian dengan dunia dan hati-hati kalian dengan wanita. Karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel awalnya itu adalah wanitanya dulu. Kalau wanitanya sudah rusak semua sudah. Makanya kalau para wanitanya Masya Allah, bagus-bagus, solehat, menjaga kehormatan, akan menghasilkan generasi-generasi yang bertakwa, yang bagus. Lalu Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian wahai ahli bait. Ahli bait yang dimaksud dalam ayat ini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ayat ini sedang berbicara terhadap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dalil, Pak, bahwa istri Nabi termasuk ahlul bait. Ya. Lalu Allah berfirman, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah nabimu. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Tuh, Bu. Jadi ibu di rumah disuruh oleh Allah banyak-banyak baca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar hadis. Di rumah kerjaannya di rumah scroll HP aja. Perempuan di zaman sekarang kan gitu. Di rumah ngapain? Suami datang dari kantor bukannya disambut. Ya, cuman dibukain, Assalamualaikum salam, balik lagi nge-HP. La ilaha illallah. Udah gitu yang ditonton di HP nggak? Kirain kajian, bukan. Drama Korea. Gimana nggak rusak coba wanita kalau seperti ini, Bapak Ibu? Ya. Coba kalau ibu-ibu di rumah
sibuknya apa? Ngapain? Belajar tajwid, belajar tafsir, ya, belajar hadis, masya Allah, luar biasa. Kalau istrinya bagus seperti ini, suaminya juga masya Allah. Dia pasti suaminya akan betah di rumahnya. Kenapa? Karena ternyata rumahnya itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ada suatu kisah Pak, di zaman dulu, di zaman salaf. Muhammad bin Al-Munkadir cerita gini, aku pergi ke pasar beri baju, tapi ternyata tukang bajunya ini dikit-dikit bersumpah, demi Allah, demi Allah. Akhirnya aku nggak jadi beli dari dia. Ini orang kok ngobrol dagangannya dengan apa? Sumpah. Berarti orang ini nggak bertakwa. Pergilah beliau, tidak jadi beli dari situ. Setahun kemudian beliau kembali ke pasar tersebut, terus ngelihat tukang baju ini sekarang nggak pernah bersumpah lagi. Ya. Kemudian Muhammad bin Al-Munkadir berkata, hai kamu kan yang setahun yang lalu jualan baju bersumpah-sumpah mulu ya? Iya betul. Kok sekarang nggak pernah lagi bersumpah? Apa kata tukang baju ini Pak? Dulu aku punya istri. Kalau pulang bawa hasil sedikit dicaci makinya aku. Kalau pulang bawa hasil banyak dianggap sedikit. Sehingga akhirnya aku terpaksa, aku bersumpah-sumpah terus biar laku. Dan Allah takdirkan istriku mati, meninggal dunia. Dan Allah gantikan istri yang bagus sekarang. Setiap kali aku mau pergi jualan, ditariknya bajuku dan berkata, hai fulan, bertakwalah kamu kepada Allah. Beri kami rezeki yang halal. Kalau kamu pulang membawa hasil sedikit, kami akan hibur kamu. Makanya sekarang aku nggak sumpah-sumpah lagi. Gara-gara istri. Ya. Tuh lihat ibu-ibu. Kalau istrinya bagus, solehat, pengaruh ke suami. Ya. Tapi kalau ibu tidak ngaji, nggak mau belajar Al-Quran, hadis, kasihan suaminya juga. Pulang ke rumah nggak bawa duit, walah, udah dicaci, yang dimaki, apaan lo, ya suami nggak punya duit. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ya makanya kalau istri solehat itu subhanallah, itu sebaik-baik dunia yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u. Wahai Rasulullah, apa yang paling baik dimiliki oleh seorang laki-laki? Kata Rasulullah, khairu maktanazahul mar'u lisanun dzakur wa qalbun syakur wa mra'ah salihah tu'inu ala ta'atillah. Sebaik-baik yang dimiliki oleh laki-laki adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang pandai bersyukur, dan istri yang solehat yang membantunya untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, istri yang solehat. Dan tidak mungkin kalian wahai para wanita jadi solehat kalau nggak belajar. Kalian belajar Al-Quran, belajar hadis, ya, tambah keimanan, ketakwaan, ingat akan kematian. Jadilah wanita-wanita solehat. Itu sebaik-baik perhiasan dunia, sudah. Kata Rasulullah, dunia mata,
dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah. Bayangkan, subhanallah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan di halaman 11. Laki-laki dan wanita diwajibkan menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dengan ilmu yang dia pelajari, ia akan dapat mengerjakan amal-amal soleh, yang dengan itu akan mengantarkan mereka ke surga. Masya Allah. Wajib menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, Pak, Bu. Bukan belajar ilmu-ilmu yang gak ada manfaatnya, Pak. Ibu-ibu, banyak di zaman sekarang ini orang lebih semangat kepada ilmu dunia daripada ilmu agama. Kalau ilmu dunia bermanfaat untuk kehidupannya, silahkan saja, gak masalah. Tapi jangan sampai lebih semangat mencari ilmu dunia daripada mencari ilmu apa? Ilmu agama. Karena ilmu agama itu untuk kebahagiaan dia di dunia dan akhirat, yang akan membimbing dia. Bapak dan Ibu sekalian. Dan ilmu itu yang harus bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Bukan sebatas pendapat ahli filsafat. Ya. Banyak Pak orang-orang yang merasa dirinya intelek gitu ya. Orang-orang yang punya predikat profesor, doktor. Bangga banget kalau bawain perkataan ahli filsafat itu Pak. Berkata Aristoteles, berkata Archimedes, berkata, yang kalau dibawakan perkataan orang-orang sana itu Pak, orang-orang barat itu, kayak bangga banget Pak. Berkata Gustav Sobon. Itu, ya akhi, kita tidak butuh itu. Kita butuh wahyu dari Allah, pencipta alam semesta. Karena Allah yang paling tahu tentang kehidupan manusia. Allah yang paling tahu apa yang maslahat untuk kita. Dan Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai bimbingan hidup kita. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan Allah mudahkan semudah-mudahnya di zaman sekarang untuk kita pelajari, Pak. Bu, di zaman sekarang mencetak buku itu gampang. Itu di buku toko-toko buku itu, Bu. Masya Allah, Bu. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu dikasih sama Allah kelebihan rezeki, beli buku deh. Ya. Kemudian bikin jadwal dalam sehari. Harus ada waktu untuk khusus baca buku deh, Pak. Menambah keilmuan. Karena sayang banget ya, orang Indonesia itu semangat baca bukunya lemah sekali, Pak. Apalagi dengan adanya media sosial, Pak. Udah kelas, sudah hilang, sudah. Ya, semangat menuntut ilmunya sudah hilang, Pak. Lebih semangat nonton TikTok. Nonton apa lagi, Pak? Instagram, YouTube. Wah, sudah rusak kalau sudah seperti itu, saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Kewajiban menuntut ilmu ini mencakup seluruh individu muslim dan muslimah, semuanya. Baik dia sebagai orang tua atau anak atau karyawan atau dosen atau doktor atau profesor dan yang lainnya. Siapapun Anda, setinggi apapun predikat Anda, tetap wajib menuntut ilmu. Jangan pernah merasa saya sudah profesor, nggak butuh ilmu lagi. Lah. Ya. Makanya para ulama saja yang ilmunya sudah sangat luas, tetap belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Imam Ahmad
Bapak tahu nggak Imam Ahmad? Beliau hafal 1 juta hadis loh, Pak. 1 juta hadis di luar kepala. Tapi beliau tetap mencatat ilmu sampai ditanya oleh muridnya. Ya Aba Abdillah, ila mata tumsikul mahbarah. Wahai Abu Abdillah, sampai kapan engkau memegang pena mahbarah? Apa kata Imam Ahmad? Ilal makbaroh, sampai kuburan. Ya, sampai mati kita menuntut ilmu, jangan pernah lepas. Ya, karena ketika kita berhenti menuntut ilmu, kita akan menjadi orang bodoh. Pasti itu. Yang terpenting itu ilmunya yang bertambah, Pak. Bukan gelar, bukan. Kalau gelar itu cuma ini aja sih, Pak. Kalau zaman sekarang formalitas saja itu. Ya. Bapak nggak punya gelar tapi ilmunya luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yaitu mereka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan muamalah mereka dengan Rabb-nya. Baik tentang tauhid, rukun Islam, rukun iman, akhlak, adab, muamalah dengan makhluk. Wajib kita belajar. Ya, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan kemarin. Bapak, sebagai suami, ya, pemimpin rumah tangga, wajib belajar apa hak-hak istri. Apa kewajiban sebagai seorang suami. Harus, Pak. Supaya tidak semena-mena, supaya tidak zolim. Karena di sana ada tanggung jawab masalahnya, Pak. Ibu-ibu juga wajib belajar apa hak suami ibu yang harus ibu lakukan. Wajib itu. Ya. Karena maaf saja, Pak ya. Banyak suami-suami yang bodoh, tidak paham ilmu. Sampai mentalak istrinya 10 kali, Pak. Ya. Sampai ada seorang istri bilang, Ustadz, suami saya sudah mentalak saya 10 kali. 10? Islam tuh cuma batasin 3. 3 kali talak, khalas, talak bain sudah, bukan istri lagi. Lah ini 10. Saya tanya suaminya, dia bilang gimana? Saya memahaminya gini, Ustadz. Jadi kalau sudah talak, rujuk 0 lagi. Aduh, makanya belajar, Pak, kata saya. Jadi gimana dong? Bapak, dia bukan istri Bapak lagi, wajib pisah. Karena Bapak waktu itu mentalaknya dengan saat marah, Pak. Ya marah sih Ustadz, tapi masih bisa terkontrol. Sah itu talaknya, Pak. Nggak bisa. Itu Pak, saking nggak pahamnya tentang fikih talak. Akhirnya jatuh kepada penyelewengan dalam masalah ini. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan, kata beliau. Di halaman 12. Majlis ilmu adalah taman-taman surga. Masya Allah. Siapa di antara bapak ibu-ibu yang pernah ke taman safari? Atau taman mini, taman buah, taman bunga. Nah itu semua taman-taman dunia, Pak. Ini ada taman surga ini, Pak. Luar biasa ini. Taman surga itu ternyata adanya cuma di majlis ilmu. Majlis ta'lim itu taman surga, Pak. Ya, makanya kalau liburan jangan cuma pergi ke taman safari. Ya, ajak anak istrinya ke taman surga. Duduk di majlis ta'lim, dengerin ilmu. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ma riyadul jannah? Qala hilaqud dzikr. Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka duduklah bersama mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga?
yaitu halaqah zikir. Maksudnya zikir di sini ilmu. Karena Al-Quran pun disebut oleh Allah dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr. Adzikr di sini maksudnya apa? Al-Quran. Dan kami juga yang akan menjaganya. Jadi majelis zikr yang dimaksud di sini majelis yang diajarkan padanya Al-Quran dan hadis. Ya. Dan ini penafsiran salaf. Atha bin Abi Rabah yang wafat pada tahun 114 Hijriah mengatakan, yang dimaksud dengan majlis-majlis zikir adalah majlis-majlis halal dan haram. Tuh lihat. Bagaimana harus membeli, menjual, berpuasa, mengerjakan sholat, bersedekah, menikah, cerai, melakukan haji, dan yang lainnya, dan sebagainya. Itu dia majlis zikir, akhir. Itu dia taman-taman surga. Ya, orang Indonesia menyebutnya dengan istilah apa? Majlis taklim. Itu bahasa Arab sebetulnya. Majlis ta'lim. Tapi kemudian diplesetin bila orang lari. Majlis taklim, majlis dibentak orang alim. Alah. Jadi akhirnya memberikan pesan seorang orang alim itu seakan-akan galak-galak, suka bentakin dan yang lainnya. Biar orang lari dari majlis taklim. Ya. Padahal majlis taklim itu taman-taman surga. Riyadul Jannah. Ketahuilah bahwa majlis zikir yang dimaksud adalah majlis ilmu. Majlis yang di dalamnya diajarkan tentang tauhid, akidah yang benar menurut pemahaman salafus saleh, tentang ibadah yang sesuai sunnah Nabi, tentang muamalah dan yang lainnya. Belajar. Itu warisan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak. Tapi Rasulullah mewariskan ilmu. Makanya kata Rasulullah, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa inna ma warathul ilm. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak. Tapi para nabi itu mewariskan apa? Ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, berarti dia sudah mengambil warisan yang luar biasa agung. Saudaraku seiman. Kalau orang tua meninggal, bapak rebutan warisan nggak, Pak? Hah? Banyak anak-anak semangat cari warisan orang tuanya, Pak. Tapi untuk mencari warisan Rasulullah nggak ada semangat. Padahal warisan Rasulullah itu jauh lebih penting. Itu ilmu. Ya. Buku yang ada di hadapan pembaca merupakan buku panduan menuntut ilmu. Di antara yang penulis jelaskan di dalamnya adalah keutamaan menuntut ilmu, kiat-kiat dalam meraih ilmu syar'i, penghalang-penghalangnya dalam memperoleh ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu, hal-hal yang harus dijauhkan oleh penuntut ilmu, bagaimana perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, dan yang lainnya. Masya Allah. Karena buku ini sangat kita butuhkan, Pak, sebelum kita menuntut ilmu. Ya. Penulis jelaskan masalah menuntut ilmu karena masalah ini sangatlah penting. Sebab seseorang dapat memperoleh petunjuk, dapat memahami dan mengamalkan Islam dengan benar apabila ia belajar dari guru, kitab, dan cara yang benar. Ya. Sebaliknya, jika seseorang tidak mau belajar, nggak mau, malas, atau ia belajar dari guru yang tidak mengikuti sunnah, ya guru yang ngajarinnya apa? Kebid'ahan, kesyirikan, khurafat, tahayul, dan yang lainnya. Atau melalui cara belajar yang salah belajarnya, Pak. Ya. Kenapa? Salah
Cara belajar yang salah itu seperti apa, Pak? Hah? Hanya sebatas ngikutin tablik akbar doang. Nggak mau ngikutin majelis taklim yang rutin, yang membahas kitab. Kalau cuma tablik akbar nggak bakalan terbentuk ilmu antum, Pak. Yang harus kita fokuskan tuh gimana kita menguasai buku dari yang dasar-dasar dulu. Nanti akan dijelaskan oleh beliau dalam buku ini. Ya. Dan kitab yang dibaca pun ternyata nggak benar. Ternyata baca kitab apa? Baca kitab batiniyah, tasawuf. Waduh, berabe kalau sudah seperti ini. Akhirnya salah. Ya, maka ia akan menyimpang dari jalan yang benar, saudaraku seiman. Makanya Pak, pentingnya Pak ya, Ibu, menuntut ilmu itu nggak bisa kepada setiap orang, nggak bisa. Nggak setiap buku boleh kita baca, nggak bisa, Mas. Kita itu harus pilih-pilih, ya. Siapa yang berhak diambil ilmunya, siapa yang nggak berhak, harus paham. Bapak saja kalau berobat, Pak, Bu, apa berobat ke setiap orang? Enggak kan? Apakah berobat ke setiap dokter? Enggak juga. Yang Bapak inginkan tentu cari dokter yang bagus, yang bisa apa? Dipertanggungjawabkan keilmuannya, ya kan? Iyalah. Bagaimana caranya supaya kita tahu ini dokter bagus apa enggak? Nanyanya ke siapa, Pak? Hah? Supaya tahu dokter itu bagus apa enggak, nanyanya ke siapa? Ke petani? Nggak mungkin. Ke dokter lagi. Bapak Ibu pengen tahu ini tukang jahit bagus apa enggak, nanyanya ke siapa? Tukang bas? Ya enggak nyambung. Nanyanya ke tukang jahit lagi yang profesional. Demikian pula, kalau Bapak pengen tahu ini ustadz bagus apa enggak, nanya ke siapa? Ke ustadz lagi, yang memang betul-betul kuat keilmuannya. Ya, itu cara yang paling praktis sudah, Pak. Ingat tuh, Pak, keselamatan agama kita itu segala-galanya, Pak. Kita berhati-hati dalam menuntut ilmu untuk menyelamatkan agama kita itu penting, Pak. Jangan dijadikan nih, Pak, nih, telinga kita bagaikan tong sampah, Pak. Semua masuk. Sebagian orang ada yang berkata begini, wah, menuntut ilmu sama siapa saja, ambil baiknya, buang buruknya. Loh, betul sih, ambil baik, buang buruk. Cuma masalahnya pertanyaannya satu. Kamu tahu dari mana itu baik? Tahu dari mana? Oh, pokoknya kalau dia bawa dalil Al-Quran hadis, baik. Mas, ketika Rasulullah mengabarkan munculnya Khawarij, kata Rasulullah tentang orang Khawarij apa? Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan firman-firman Allah. Lihat. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Wah, rupanya orang Khawarij, Rasulullah mensifati mereka hafal Quran, hafal hadis, tapi pemahamannya menyimpang. Jadi yang paling penting itu bagaimana pemahamannya. Di sini kita harus paham. Makanya penting Pak Ibu, hati-hati ya. Jangan, tidak setiap orang yang mengajarkan agama itu pemahamannya benar. Belum tentu. Ya. Para ulama terdahulu telah menulis kitab-kitab panduan dalam menuntut ilmu. Seperti Imam Ibnu Abdul Bar dengan kitabnya Jami' Bayanil Ilmi Fadli. Ya. Itu buku bagus banget, Pak. Di mana itu buku yang berhubungan dengan masalah adab-adab yang berhubungan dengan ilmu. Bagus banget buku itu.
Imam Ibnu Jamaah dengan kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Demikian pula Al-Khatib Al-Baghdadi yang telah menulis banyak sekali kitab tentang berbagai macam disiplin ilmu. Bahkan pada setiap disiplin ilmu hadis beliau tulis dalam kitab tersendiri. Juga ulama selainnya seperti Ibnul Jauzi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya dan kitab-kitab lainnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan masih banyak lagi para ulama lainnya hingga zaman sekarang ini, seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, dan Syekh Utsaimin. Nah, Pak, ini beliau di sini membimbing kita kepada kitab-kitab para ulama. Karena memang yang harus kita baca itu kitab ulama yang memang betul-betul diakui keulamaannya oleh para ulama. Sebab kalau rujukan kita kitab-kitab ulama, alhamdulillah. Tapi kalau rujukan kita bukan kitab ulama, bahaya. Ya. Merujuk kitab ulama pun masih belum bebas dari kesalahan, Pak. Gimana kalau merujuk kitab selain ulama? Ya. Nah ini, kita masuk ke bab 1, halaman 15. Pengertian ilmu syar'i. Nah, di sini beliau akan menjelaskan dulu kepada kita apa itu ilmu syar'i. Secara bahasa, al-ilmu adalah lawan dari al-jahlu, bodoh. Yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang pasti. Perhatikan baik-baik ini, Pak. Jadi ilmu adalah secara bahasa mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bukan keadaan sebaliknya. Kalau keadaan sebaliknya bukan ilmu namanya, Pak. Ya. Dengan pengetahuan yang pasti, maksudnya jelas, pasti bahwa itu hak, benar. Karena ada orang yang tahu tapi nggak pasti. Tahu cuman kayak masih ragu ya. Nah itu berarti disebut belum ilmu, belum pasti. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Secara istilah dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa ilmu adalah ma'rifah, pengetahuan, sebagai lawan dari al-jahl, kebodohan. Menurut ulama lainnya ilmu adalah sesuatu yang sudah jelas sehingga tidak perlu lagi untuk diberikan definisi pengertian lagi. Jadi kebalikan ilmu apa itu? Bodoh. Firman Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakan hai Muhammad, samakah antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama enggak, Pak? Hah? Allah mengatakan sama tidak antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama? Baik. Ini ayat bukan pertanyaan, Pak. Tapi ayat ini menyuruh kita untuk berpikir. Semua kita tahu bahwa tidak mungkin sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, kita jadi yang mana dong? Seakan Allah mengatakan, kalau kalian tahu bahwa orang berilmu tidak mungkin sama dengan orang yang tidak berilmu, maka jadilah kamu orang-orang yang berilmu. Pak, kata bodoh itu kata yang tidak disukai, Pak. Ya nggak, Pak? Kalau antum dibilang sama istri, bodoh kamu, ngambek nggak, Pak? Hah? Atau seorang istri dibilang sama suami, dasar istri bodoh, ngambek si istri. Semua kita nggak suka kata-kata bodoh, Pak. Ya tidak, Pak? Nggak suka. Kalau ada orang bilang ke antum, kamu orang bodoh, marah kita. Orang ngajar saya memang disebut bodoh, padahal si bodoh gitu kan. Ya. Itu menunjukkan bahwa yang namanya bodoh itu tercela.
Maka jangan dipelihara. Kita ini nggak mau disebut bodoh, tapi nggak menuntut ilmu. Gimana coba? Kalau kita nggak mau disebut bodoh, ya udah menuntut ilmu dong. Mari kita menuntut ilmu. Hilangkan kebodohan dari diri kita, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Beliau berkata, adapun ilmu yang kita maksud adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, berupa keterangan yang nyata dan petunjuk, ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran terjamin tidak akan ada yang salah. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada dalam Al-Quran kebatilan dari awal sampai akhir, tak ada. Silakan cari satu ayat saja yang salah dalam Al-Quran, Anda tidak akan mendapatinya. Sampai detik ini tidak ada manusia yang mampu membuat seperti Al-Quran. Bahkan Allah menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami ini, silahkan bikin satu surat yang sama. Dan panggil teman-teman kalian, para ahli bahasa sana. Jika kalian orang-orang yang benar. Sampai detik ini gak ada yang bisa, Pak. Gak ada. Setiap orang yang mempelajari Al-Quran untuk mencari kelemahannya, malah masuk Islam. Banyak itu. Mempelajari Al-Quran untuk mencari kelemahannya gak dapat, malah masuk Islam. Subhanallah. Bagaimana tidak? Al-Quran memang turun dari Allah, pencipta alam semesta. Berbagai macam penemuan-penemuan di zaman mutakhir modern nih Pak, ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Tentang penciptaan manusia. Manusia berasal dari air mani, berubah jadi segumpal darah, kemudian segumpal daging. Di zaman Rasul mana ada teknologi modern itu? Di zaman sekarang dengan adanya teknologi yang sangat ternyata benar, Allah demikian menciptakan manusia, Bapak dan Ibu sekalian. Maka Al-Quran hak semuanya. Demikian pula sunnah Nabi SAW pun hak semuanya. Iya. Maka siapa yang belajarnya berdasarkan Al-Quran dan sunnah, terbimbing hidupnya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu yang berasal dari wahyu Allah. Yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia. Dan Allah disifati dengan apa? Al-Alim, yang maha berilmu. Adakah manusia yang ilmunya seperti ilmu Allah? Ada? Ada enggak manusia yang ilmunya seperti ilmu Allah? Enggak ada. Manusia itu diberikan ilmu sedikit saja. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit saja. Ya. Nah, Bapak sekalian dan Ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik, Ibu, mohon jangan ngobrol ya Bu ya. Dengerin. Ini ada tanya jawab nih. Seorang suami jarang sekali memuji masakan istrinya, Ustadz. Tapi kalau masakan orang atau makan di luar rumah, warung makan,
selalu dipuji-puji. Bikin sebel si istri. Jadi istrinya itu malas nemenin di meja makan, Ustadz. Berdosa enggak ya? Ini istri anti kritik. Ini istri ya yang diktator. Oh, diktator. Dia memaksakan, pokoknya masakan saya harus diterima. Pokoknya masakan saya harus enak. Bu, pertama Bu ya. Suami tidak pernah memuji masakan istri bisa jadi karena mengamalkan perbuatan Rasul. Rasulullah disebutkan dalam hadis, kalau enggak suka makanan beliau tidak mencelaknya. Rasulullah kalau tidak suka makanan beliau tidak mencelaknya. Beliau ya tidak mencelaknya. Suami ibu mencela enggak? Enggak mencela, oh, Masya Allah, ngikutin sunnah Rasul. Ya. Tapi Ustadz, suami saya itu muji-muji yang di luar rumah. Mungkin suami ingin berpesan, Ma, saya pengennya masakannya kayak gitu. Berarti ibunya yang harus apa? Mikir. Gimana supaya masakan saya seenak itu? Ya. Nah ini, kalau saya punya istri Pak, terus terang ke saya. Kalau masakan saya nggak enak, bilang nggak enak. Ya, supaya saya bisa memperbaiki diri. Istri saya begitu Pak ke saya. Gimana masakannya? Enak kata saya. Ya udah. Gimana masakannya? Kurang enak. Oh ya udah. Iya. Diganti dengan masakan yang lain. Nah, kalau istri kayak gitu kan enak, Pak. Lah ini istrinya udah masak disediakan. Dimakan, enggak dimakan awas loh. Iya. Pokoknya harus enak. Ya jangan begitu juga. Yang lebih bagus memang suami itu ya terus terang aja ke istri. Istri pun terus terang ke suami, biar nggak ada suudon-suudonan gitu. Ya. Jadi masalah masakan itu jangan jadi menjadi sumber dosa. Gara-gara masakan nggak disukai suami, malah kesel sama suami, nggak mau nemenin suami makan, jadi dosa, nggak bagus. Suami pun juga berusaha menjaga perasaan istri, ya. Bagaimana caranya ini? Masalah masakan tidak menjadi sumber kerusakan dalam rumah tangga, ya. Nah, istri pun juga harus introspeksi diri. Ketika suaminya kok nggak muji masakannya, langsung mikir pasti ada sesuatu ini. Tanya ke suaminya, Mas, tolong jujur masakan saya gimana? Saya nggak masalah kok, kurang enak juga. Insya Allah saya akan belajar, saya akan perbaiki diri. Begitu Bu, ya. Kalau ibu seperti itu dan belajar terus, suami bakalan betah makan di rumah Bu. Betul, ya. Dalam surat An-Nur Allah berfirman wal qawaid minan nisa allati la yarjuna nikahan. Wanita-wanita yang sudah tua renta yang tidak lagi mengharapkan tidak mau lagi mau menikah lagi. Apa yang dimaksud dengan ayat ini Ustadz? Karena usia saya sudah hampir 70 tahun masih ada suami. Apakah boleh saya pergi safar tanpa suami, kadang menginap di rumah saudara dan suami mengizinkan? Ya. Bu, lanjutkan ayat itu. Ayat itu memang memberikan keringanan buat wanita-wanita yang sudah tua renta. Tapi kan di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wa an yasta'fifna khairul lahunna.
dan wanita ini menjaga kehormatannya, itu lebih baik buat dia. Jadi jangan baca awalnya tanpa baca apa? Akhirnya. Ya. Ustadz, suami berkata sama istrinya yang mau pergi ke tempat kajian, perempuan itu tempatnya di rumah, surganya di rumah, ngurus rumah, bersih-bersih rumah, masak buat suami dan anak-anaknya itu lebih baik. Kata suaminya begitu. Padahal itu semua sudah dilakukannya Ustadz oleh istrinya. Bolehkah si istri tetap pergi ke tempat kajian karena suaminya itu tidak pernah menyuruh ataupun melarang untuk kajian? Bilang dong ke suami, Mas, alhamdulillah saya berusaha untuk melakukan itu semua, Mas. Tapi saya butuh ilmu, Mas. Saya butuh siraman rohani. Dan Allah dan Rasulnya mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Nah sekarang kalau saya tidak pergi ke majlis taklim, Mas bisa nggak ngajarin saya? Sudahlah Mas tidak bisa ngajarin saya, sudah begitu Mas melarang saya pergi ke majlis taklim, gimana? Saya juga pengen masuk surga Mas, sementara untuk masuk surga itu butuh ilmu. Ya. Alhamdulillah suami saya rajin menuntut ilmu, tapi susah ngamilinnya. Contoh, disuruh berwudu sebelum tidur, gak mau. Padahal wudu bisa menggugurkan dosa. Nasihatnya apa ya Ustadz? Bilang ke suami, Mas, kamu menuntut ilmu tujuannya apa? Tanya. Kamu menuntut ilmu tujuannya apa? Bukankah kita tujuan menuntut ilmu adalah untuk mengamalkan ilmu? Dan kamu sudah tahu Rasulullah SAW menganjurkan berwudu sebelum tidur. Tapi itu memang sunnah saja, tidak sampai kepada apa? Wajib. Ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33 dikatakan para wanita tetap di rumah. Bagaimana bagi anak yang fakir ilmu sangat membutuhkan ilmu syar'i yang dimana anak harus keluar rumah untuk mendatangi masjid menuntut ilmu? Ya, gak apa-apa. Ya, selama yang pertama tidak melalaikan kewajiban kamu sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Ya, yang kedua berangkatnya tidak tabaruj dan bersama teman-teman kamu wanita sehingga pada waktu itu jauh dari fitnah. Ya, memang siapapun kita Pak butuh ilmu Pak, suami, istri semua butuh ilmu. Apalagi majelis ilmu itu Pak, Masya Allah, majelis yang memperbaiki keimanan, ketakwaan. Majelis taklim itu seperti kalau buat HP itu kayak charger Pak. Iya, menguatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita. Itu majelis ilmu adanya. Kalau ada orang sudah paham hukum musik itu haram, tapi membuat status dengan musik, tapi di bawahnya begini tertulis, abaikan musiknya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Kita juga tidak suudzon sama dia. Ya. Mungkin di situ ada sesuatu yang sangat besar sekali manfaatnya yang ingin dia sampaikan, tapi qadarullah ada musiknya. Sementara itu manfaat banget buat orang banyak. Kalau bisa dia menghilangkan musiknya bagus, Pak. Tapi kalau tidak bisa, ya ada enggak gantinya yang tanpa musik? Kalau memang itu sangat bermanfaat sekali untuk manusia. Wallahu a'lam ya. Yang jelas semaksimal mungkin kita bisa menghindar bagus.
Jamaah tablik itu asalnya dari mana ya? Dari India, Pak. Pendirinya namanya Muhammad Al-Kandahlawi. Ya. Itu. Adapun bukunya yang berjudul Fadailul A'mal itu banyak sekali hadis-hadis palsu dan lemahnya, Pak. Ya, tidak perlu kita baca. Cukupkan aja dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Banyak kok kitab-kitab ulama salaf terdahulu yang belum kita baca. Dan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmunya. Ya. Bagaimana cara seorang ikhwan yang belum menikah untuk tahu indikator yang bisa dilihat dari seorang akhwat sesuai Quran, hadis, pendapat ulama. Siapa itu wanita solehah? Kita hanya bisa menilai secara lahiriah saja. Dan mencari tahu dari teman-teman akrabnya dan keluarganya. Kalau pengen tahu wanita ini bagus atau tidak, tanya kepada teman-teman akrabnya yang sudah lama bergaul sama dia. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana sifatnya? Ya. Tanya bagaimana sikap ibunya kepada suaminya. Karena anak biasanya ngikutin watak ibunya. Kalau ibunya memang bagus kepada suaminya, biasanya anaknya pun akan ikut biasanya, Pak. Ya. Itu saja yang bisa kita lakukan. Setelah itu tawakal sama Allah. Setelah kita berusaha lihat, wah akhwat ini Masya Allah rajin menjaga sholat 5 waktunya, yang berusaha menutup auratnya, tidak suka kelayaban, ya. Masya Allah bagus, bismillah. Tawakal, minta istikharah sama Allah. Ya Allah, kalau memang wanita ini baik buatku, mudahkan aku untuk menikahinya. Kalau ternyata ia tidak baik buatku, ya Allah palingkan aku darinya. Dan palingkan dia dariku. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus istri lakukan selain berdoa, Ustadz? Ketika suami masih belum mau ke masjid, walaupun alhamdulillah subuh dia mau pergi ke masjid, Ustadz. Setelahnya masih melakukan di tempat di mana dia berada. Ya, ibu hanya sebatas menganjurkan saja. Bilang, Mas, sholat di masjid itu jauh lebih utama daripada sholat di rumah. Pahalanya luar biasa besar, Mas. Ya. Dan orang yang senantiasa memakmurkan masjid itu, Mas, Masya Allah, dijamin oleh Allah bahwa hidupnya akan baik dan matinya pun akan baik. Sampaikan begitu, kasih motivasi, Bu. Ya, kasih motivasi. Begitu pula dengan menuntut ilmu, beliau belum tergerak untuk berusaha memperbaikinya. Itulah ibu, penting ibu jadi motivator buat suami. Ya, seperti sales yang mau dagangin apa? Barangnya. Gimana caranya barangnya ini laris. Maka ibu pun kepada suami bagikan sales. Berusaha jadi motivator supaya si suami tergerak semangat kepada kebaikan. Ya. Mana yang paling baik buat wanita jika terdapat akses untuk mengikuti kajian secara online dari rumah. Namun terkadang audio kurang terdengar jelas sehingga ada materi yang terlewat. Atau tetap datang untuk mendengarkan secara langsung namun terkadang pula ada rasa lelah secara fisik karena menempuh jarak menuju majlis ta'lim. Lelahnya kamu itu pahala loh. Hanya karena lelah kemudian dianggap itu sebagai rintangan, jangan. Lelahnya kamu untuk pergi ke majlis ta'lim saja sudah apa? Pahala. Masa kita enggak mau lelah di jalan Allah sih, Mas? Kita saja mau lelah untuk cari duit. Ya enggak?
Banyak orang yang mau lelah cari duit. Masa untuk cari ilmu gak mau lelah? Jangan seperti itu. Untuk mencari surga itu harus lelah, capek. Ya. Bagaimana cara menghadapi suami yang lebih sering melihat HP? Sampai-sampai kalau diajak bicara wajahnya tetap melihat HP. La ilaha illallah. Musibah memang Pak di zaman sekarang nih HP nih Pak. Kita duduk sama teman bukannya ngobrol biasa, lihat HP. HP ini menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh Pak. Merusak pertemanan, merusak pergaulan, merusak ya ukhuwah dan yang lain. Pak, kalau ada istri yang butuh, simpan dulu istri, HP-nya. Dengerin istri baik-baik. Ya. Jangan sampai HP, terus Bapak tahu nggak Pak? HP itu bikin otak kita bebel Pak. Sudah banyak penelitian, orang yang sering scroll HP itu otaknya membusuk. Sudah banyak penelitian itu. Ya. Bilang ke suaminya, Mas, kamu kenapa sih lebih senang lihat HP daripada ngeliat aku? Menurut kamu, ya HP lebih cantik dari aku ya? Mas, kalau kamu mati dalam keadaan scroll HP, matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah, Mas? Tanya tuh. Ya. Mendingan baca Quran, Mas, daripada ngeliatin HP mulu. Ustadz menjelaskan sebaik-baik wanita itu berada dalam rumahnya. Yang ini Anda tanyakan bagaimana hukumnya wanita yang tiap hari keluar rumah untuk pergi kajian. Dan itu diizinkan suami, Ustadz. Ya, kalau memang tidak melalaikan sebagai istri dan ibu, silahkan. Karena perginya ibu ke taman surga, bukan ke mall. Perginya ibu ke tempat-tempat yang menambah keimanan, menambah keilmuan, silahkan, gak masalah. Tapi setelah ngaji jangan menyimpang kemana gitu, main, jangan, langsung pulang. Ya, langsung pulang Bu. Apa yang dimaksud zolim orang tuanya kepada anak? Anak orang tua zolim kepada anak, diantaranya tidak menafkahi, zolim. Tidak mendidik dia dengan pendidikan yang benar, zolim. Membiarkan anak berbuat maksiat, zolim. Ya. Saya merasa berdosa dan takut kepada Allah sudah membiarkan anak perempuan bekerja di luar rumah, Ustadz, di perusahaan yang campur baur. Saya sadar semua itu karena uang, tapi saya sendiri suka uang. Dan takut anak saya miskin. Percuma nantinya dia kuliah kalau tidak bekerja. Nah ini nih ya, ini talbis iblis nih Pak. Percuma nantinya dia kuliah kalau tidak kerja. Ini talbis iblis ini. Allah yang menyuruh, wahai wanita tinggallah di rumah. Kamu yang bilang percuma kalau kuliah nggak kerja. Ini ucapan ini sesuai nggak dengan Al-Quran? Nggak sesuai. Ya. Jadi gimana dong? Ajak duduk anakmu baik-baik. Nah, Bapak punya tanggung jawab berat sama kamu, nak. Apa, Pak? Itu Bapak harus ngajak kamu ke surga, nak. Dan menyelamatkan kamu dari api neraka, nak. Sementara dalam Al-Quran, nak, Allah menyuruh para wanita untuk tinggal di rumah, nak. Ini aja, nak, gimana kalau kamu
Bapak carikan suami buat kamu. Segera menikah. Nanti setelah menikah kamu gak usah lagi kerja deh. Cukup di rumah saja. Karena itu perintah Allah, nak. Begitu, Pak. Jadi Bapak berusaha carikan pasangan buat siapa? Buat anak Bapak itu. Ya, carikan orang yang soleh, yang bertakwa, yang bertanggung jawab. Carikan. Jangan dibiarkan itu anak Bapak nyari sendiri. Karena wanita itu sangat mudah tertipu. Apalagi di zaman sekarang banyak, Pak, musang berbulu domba. Sahih. Ya, ngaku ikhwan padahal buaya. Apa boleh berdoa sebelum salam dalam sholat dengan doa-doa dari hadis yang sahih? Bagus. Karena Nabi menganjurkan kita untuk banyak berdoa sebelum salam. Apalagi ini doanya yang berasal dari hadis-hadis yang sahih. Masya Allah. Ya. Karena Rasulullah itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Doa-doa Nabi itu yang terbaik sudah. Apa hukumnya tarian yang diiringi dengan musik? Haram, Mas. Hadis yang mengharamkan musik itu ada 8 sahih semuanya. Dan seluruh ulama ijma' sebelum Ibnu Hazm akan haramnya musik. Yang menyelisihi Ibnu Hazm saja satu orang. Dan itu pun Ibnu Hazm menyelisihi ijma' ulama akan haramnya apa? Musik. Apa pernah Rasulullah menganjurkan para sahabatnya tarian dengan diiringi musik? Tidak ada. Bahkan ketika Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah di hari raya Idul Fitri waktu itu, ada anak kecil yang memukul apa? Rebana. Apa kata Abu Bakar? Mizmarus syayatin inda Rasulullah. Ada seruling setan di sisi Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Hai Abu Bakar, ini di hari raya nggak apa-apa. Artinya khusus untuk hari raya boleh, itu pun sebatas rebana. Itu pun yang memainkannya anak kecil. Tapi Rasulullah tidak mengingkari ucapan Abu Bakar bahwa itu seruling setan. Seruling setan. Ya. Apa hukum membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat? Hampir semua ulama mengatakan sunnah. 4 madhab sepakat semuanya mengatakan sunnah. Bahkan Imam Syafi'i berkata, astahibbuhu istihbaban syadidan. Aku menyunahkannya dengan sunnah yang sangat. Ya. Apakah ada zakat perdagangan? Ikhtilaf para ulama, Pak. Madhab yang 4 semua sepakat bahwa zakat perdagangan ada. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak ada. Seperti Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tamamul Minnah dan beberapa kitab yang lain beliau mengatakan bahwa zakat perdagangan itu hadisnya lemah, tidak sahih. Ya, atas dasar itu kata Syekh Albani tidak ada kewajiban dalam zakat perdagangan. Syekh Albani juga mengatakan bahwa para sahabat yang berdagang banyak sekali. Tapi tidak ada satupun riwayat Rasulullah SAW menyuruh mereka menyebutkan tentang nisabnya berapa. Kalau emas kan jelas ada nisabnya, perak ada nisabnya, binatang ternak ada nisabnya. Tapi untuk zakat perdagangan Rasulullah tidak pernah menjelaskan nisabnya berapa. Padahal di zaman Rasulullah banyak yang berdagang. Itu pendapat Syekh Albani. Sedangkan jumhur mengatakan ada. Yang lebih hati-hati kita ngikutin jumhur. Kita keluarkan aja zakat perdagangannya, Pak.
Maksudnya wanita pergi dengan 4 setan, datang dengan 4 setan, pergi dengan 8 setan, maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya fitnahnya besar. Fitnahnya apa? Besar. Karena sudah kita sebutkan tadi, hadisnya wanita kalau keluar rumah, maka setan akan mengikutinya. Ya. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Pak. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.